Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul IP address. Nah, apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer atau host yang berada dalam jaringan. Dengan adanya IP address, maka data yang dikirimkan oleh host atau komputer pengirim dapat dikirimkan lewat protokol TCP/IP hingga sampai ke host atau komputer yang dituju. Setiap komputer atau host memiliki IP address yang unik, sehingga dua komputer atau host yang berbeda tidak boleh memiliki IP address yang sama dalam suatu jaringan. IP address memiliki kelas yang berbeda, yaitu kelas A, B, dan C. Yang pertama yaitu kelas A. IP address kelas A terdiri atas 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit untuk host ID. Sehingga IP address kelas A yang digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127. Yang kedua yaitu kelas B. IP address kelas B terdiri dari 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID. Sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10. Yang ketiga yaitu IP address kelas C. IP address kelas C ini terdiri atas 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit untuk host ID. IP address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN atau local area network. Bit pertamanya diberikan angka 110. Adapun IP address dengan kelas lain yaitu kelas D dan E. Kelas D, jika 4 bit pertamanya adalah 1110, maka IP address ini merupakan IP address kelas D yang digunakan untuk multicast address, yaitu sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi. Salah satu penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini di internet adalah aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari 2 host. Kelas terakhir adalah kelas E, di mana 4 bit pertamanya adalah 1111 atau sisa dari seluruh kelas. Pemakaiannya dicadangkan hanya untuk kegiatan eksperimental. Adapun address khusus yaitu network address, broadcast address, dan netmask. Yang pertama, network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Misal untuk IP address kelas B 167.205.9.35, maka network address dari host ini adalah 167.205.0.0. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada 2 segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Router cukup melihat network address 167.205 untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirimkan. Yang kedua yaitu broadcast address. Address ini digunakan untuk menerima atau mengirim informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti yang diketahui, setiap paket IP memiliki header alamat berupa tujuan, berupa IP address dari host yang akan dituju oleh paket tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka host tujuan saja yang memproses paket tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu netmask. Netmask adalah address yang digunakan untuk melakukan masking atau filter pada proses pembentukan routing, supaya kita cukup memperhatikan berapa bit saja dari total 32 bit address. Artinya dengan menggunakan netmask,
kita tidak perlu memperhatikan seluruh IP address untuk menentukan routing, akan tetapi cukup beberapa buah saja dari IP address yang kita perhatikan untuk menentukan kemana paket tersebut dikirim. Selanjutnya yaitu pengalokasian IP address. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID, di mana network ID menunjukkan nomor network, sedangkan host ID mengidentifikasi host dalam suatu network. Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP address seefisien mungkin. Ada aturan dasar dalam menentukan network ID dan host ID yang hendak digunakan. Aturan tersebut yang pertama, network ID 127.0.0.1 tidak dapat digunakan karena ia secara default digunakan untuk keperluan loopback. Loopback adalah IP address yang digunakan komputer untuk menunjukkan dirinya sendiri. Yang kedua, host ID tidak boleh semua bitnya disetel 1. Contohnya kelas A 126.255.255.255 karena akan diartikan sebagai alamat broadcast. ID broadcast merupakan alamat yang mewakili seluruh anggota jaringan. Pengiriman paket ke alamat ini akan menyebabkan paket ini didengarkan oleh seluruh anggota network tersebut. Yang ketiga, network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 0, atau seluruh bit diset 0 seperti 0.0.0.0, karena IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network. Alamat network adalah alamat yang digunakan untuk menunjukkan suatu jaringan dan tidak menunjukkan suatu host. Selanjutnya, alokasi IP address di jaringan. Teknik subnet merupakan cara yang biasa digunakan untuk mengalokasikan sejumlah alamat IP di sebuah jaringan. Teknik subnet menjadi penting bila kita mempunyai alokasi IP yang terbatas, misalnya hanya ada 200 IP yang didistribusikan ke beberapa LAN. Selanjutnya itu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah teknik menghitung dalam bilangan binary. Dari banyaknya fungsi yang ada di aljabar boolean seperti AND, OR, XOR, NOT, dan lain-lain. Untuk keperluan teknik routing di internet, kita hanya memerlukan fungsi dan atau AND. Contohnya yaitu 1 di-AND-kan dengan 1, maka hasilnya 1. 1 and 0, maka hasilnya 0. 0 and 1, maka hasilnya 0. Dan 0 and 0, maka hasilnya 0. N bisa juga dikatakan sebagai kali. Nah, adapun contoh yang lebih kompleks, di mana 1 di-AND-kan dengan 1 hasilnya 1, 1 di-AND dengan 1 hasilnya 1, 0 di-AND dengan 1 hasilnya 0, 0 AND dengan 1, 0, dan seterusnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu IPv6. Ketersediaan IPv4 saat ini sudah tidak cukup banyak, maka untuk mengatasinya dikembangkan IPv6. Namun sangat disadari bahwa IPv4 yang ada sekarang tidak mungkin dipindahkan secara langsung menjadi IPv6. Oleh karena itu, IPv6 memiliki mekanisme transisi yang dirancang untuk memudahkan pengguna IPv4 untuk menjalankan IPv6 di atas IPv4 untuk sementara waktu tanpa perubahan yang berarti. Selanjutnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh IPv6. IPv6 memiliki beberapa fitur yang mampu mengantisipasi perkembangan aplikasi masa depan dan mengatasi kekurangan yang dimiliki pendahulunya, yaitu IPv4. Fitur-fitur tersebut adalah 1. Jumlah IP address yang sangat banyak. IPv6 ini terdiri dari 128 bit dengan jumlah IP address yang dapat mencapai 3,4 kali 10 pangkat 38 IP address. 2. IP configuration. IPv6 dirancang agar penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address.
Komputer pengguna yang terhubung dengan jaringan IPv6 akan mendapatkan IP address langsung dari router sehingga nantinya DHCP server tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, hierarki dari IPv6 dari APNIC. 1 digit heksa dalam IPv6 sama dengan 4 digit biner, terdiri dari 128 bit. Prefiks terkecil atau dikenal dengan istilah threshold yang akan dialokasikan APNIC kepada customer network adalah 48. Sebagai perbandingan, pada IPv4 yang disebut juga sebagai kelas full terkecil atau sama dengan threshold pada IPv6 adalah per 24. Penulisan bilangan IPv6 sesuai dengan RFC 2373 dan RFC 3177 adalah menggunakan bilangan heksimal, yaitu dari 0123456789 A, B, C, D, E, dan F. Jenis address yang disediakan. Jenis-jenis address yang disediakan oleh IPv6 ada 3, yaitu unicast, multicast, dan anycast address. Unicast address merupakan address yang ditetapkan untuk kelompok atau area tertentu yang bersifat global seperti address untuk provider dan address geografis, ditambah link local address dan site local address. Unicast address digunakan untuk komunikasi satu lawan satu dengan menunjuk satu host. Link local address dan site local address dimasukkan ke dalam ruang address IPv6 masing-masing. Address tersebut menggunakan sekitar 1 dari 1024 ruang address yang tersedia. Link local address adalah address yang dipakai dalam satu link saja, maksudnya adalah jaringan lokal yang saling tersambung pada satu level. Demikian materi yang saya bawakan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Haikal, yaitu materi yang selanjutnya yaitu multicast address. Multicast address adalah address yang digunakan untuk komunikasi dari satu ke banyak host. Ini dapat menunjukkan host dari sebuah grup. Multicast address pertama-tama akan men-set address untuk sebuah grup host. Apabila ada paket yang dikirim ke paket tersebut, maka paket itu akan dikirim ke seluruh host pada grup tersebut. Nah, di multicast address ini, broadcast pada IPv6 sudah termasuk di dalam multicast address. Broadcast address untuk komunikasi dalam segmen yang sama dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address yang dipisahkan berdasarkan range tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu anycast address. Pada IPv6, anycast address adalah fasilitas tambahan baru yang tidak terdapat pada IPv4. Pada address jenis ini, sebuah address diberikan kepada beberapa host untuk mendefinisikan kumpulan node. Nah, anycast address umumnya digunakan pada beberapa server yang memberikan layanan seperti DNS dengan memberikan anycast address yang sama pada server-server tersebut. Maka bila ada paket yang dikirim oleh klien ke address ini, maka router akan memilih server terdekat dan mengirim paket ke server yang dimaksud sehingga beban terhadap server dapat terdistribusi secara merata. Pada anycast ini tidak tersedia ruang khusus bila beberapa host diberikan sebuah address yang sama, maka address tersebut dianggap sebagai anycast address. Nah, materi selanjutnya yaitu struktur pada IPv6. Ketika merancang header pada paket ini, diupayakan agar cost pemersatu header dapat menjadi lebih kecil dengan mencatat address awal dan address akhir yang menjadi kebutuhan setiap paket. Pada IPv6 ini, header terbagi menjadi dua jenis, yaitu header dasar dan header tambahan atau ekstensi. Header dasar yaitu file yang dibutuhkan setiap paket, sedangkan header tambahan atau ekstensi yaitu file yang tidak selalu diperlukan pada sebuah paket. File tambahan, header tambahan ini atau ekstensi hanya ada jika diperlukan, yaitu diselipkan antara header dasar dan data. Nah, pada header IPv6 ini juga memiliki file layer atau flow label. Label ini digunakan untuk meminta agar paket tersebut diberi perlakuan tertentu oleh router saat dalam pengiriman. Dengan kata lain, label ini dapat menjadi
pemberi tanda jenis dari paket tersebut. Misal pada suara atau gambar bergerak atau motion picture dapat mungkin ditransfer secepatnya walaupun kualitas sedikit berkurang, sedangkan email atau www lebih memerlukan keakuratan dalam sifat real time. Selanjutnya yaitu setting address. Pada IPv6, fungsi untuk men-setting secara otomatis disediakan secara standar. Dengan kata lain, pada IPv6 ini seluruh mesin tunggal menyambungkan pada kabel jaringan dan segera tersambung pada internet. Nah, pada setting otomatis ini disediakan dua cara, yaitu cara pertama adalah stateless dan cara kedua yaitu stateful. Nah, yang pertama yaitu setting stateless. Setting otomatis stateless adalah cara yang menyajikan proses paling sedikit. Tidak perlu menyediakan server untuk pengelolaan dan pembagian IP address, tetapi cukup men-setting router. Host yang telah tersambung di jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut memperoleh prefix dari address dari jaringan tersebut. Melalui setting otomatis stateless ini, kita memperoleh kemudahan pengelolaan terutama dengan Ethernet atau FDDI karena langsung mengalokasikan sedikitnya 48 bit sebesar address MAC untuk satu jaringan. Namun demikian, dia juga memiliki kelemahan, yaitu efisiensi penggunaan address yang buruk. Nah, yang kedua yaitu setting stateful. Cara yang kedua adalah dengan cara setting otomatis stateful, yang merupakan teknik secara ketat dalam hal range IP address yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengolahan keadaan IP address. Nah, cara ini mirip dengan cara di HPCP dengan pada IPv4, walaupun harus memelihara server dan address. Karena IP address dapat dipakai secara efektif, cara ini memiliki karakteristik administrator dapat mengelola secara detail seperti dapat menstruktur address di dalam organisasi dan lain-lain. Pada saat melakukan setting secara otomatis, informasi yang dibutuhkan antara router, server, dan host adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol yang telah diperluas. Pada ICMP dalam IPv6 ini termasuk pula IGMP atau Internet Group Management Control yang dipakai pada multicast pada IPv4. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi security. Pada IPv6 ini mendukung komunikasi transkripsi maupun authentication pada layer IP. Dengan memiliki fungsi security pada IP itu sendiri, maka keamanan paket yang dikirim dari host seluruhnya telah terenkripsi. Fungsi security pada IPv6 selain pemakaian pada komunikasi transkripsi antar sama host, dapat pula melakukan komunikasi transkripsi antar jaringan dengan cara menenkripsi paket oleh gateway dari dua jaringan yang melakukan komunikasi tersebut. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.